Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Apriando, mahasiswa program studi manajemen semester 5. Pada video ini, aku akan mempresentasikan analisis mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia pada kantor Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, sebagai contoh kasus nyata di sektor pemerintahan tingkat kecamatan. Pembahasan ini penting karena kantor kecamatan merupakan garda terdepan pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Di tengah tuntutan pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi, pengelolaan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas layanan yang diberikan. Adapun materi yang akan saya presentasikan pada video ini, yang pertama yaitu mengenai latar belakang dan profil organisasi, berikutnya tentang perencanaan kebutuhan tenaga kerja, dilanjut dengan analisis dan perancangan pekerjaan, berikutnya ada rekrutmen dan seleksi, terus ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, berikutnya tentang penilaian kinerja dan kompensasi, terus pemanfaatan teknologi dalam MSDM, yang terakhir kesimpulan dan penutup. Oke, baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, baik, untuk poin pertama di sini ada latar belakang dan profil organisasi. Untuk poin-poinnya yaitu kecamatan merupakan garda terdepan pelayanan publik. Nah, tuntutan pelayanan yang cepat dan berbasis teknologi. SDM sebagai faktor penentu kualitas layanan, dan kecamatan merupakan perangkat daerah di Kabupaten Serang. Nah, pelayanan administrasi dan koordinasi desa, serta SDM-nya merupakan ASN dan pegawai non-ASN. Jadi, kantor Kecamatan Carenang merupakan salah satu perangkat daerah di bawah pemerintah Kabupaten Serang. Kecamatan ini memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, serta melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Sumber daya manusia di kantor Kecamatan Carenang terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN, serta pegawai non-ASN atau tenaga honorer. Dengan jumlah pegawai yang relatif terbatas dan beban pelayanan yang cukup tinggi, kantor kecamatan dituntut untuk mampu mengelola SDM secara efektif agar seluruh pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal. Baik, selanjutnya ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Nah, untuk poin-poin yang akan dibahasnya yaitu terkait berdasarkan volume pelayanan masyarakat, tentang kebijakan formasi ASN dari Pemkab Serang, dampak perencanaan SDM, dan kecamatan tidak bisa menambah ASN secara mandiri, pegawai sering merangkap tugas, dan perencanaan masih bergantung kebijakan daerah. Jadi, perencanaan kebutuhan tenaga kerja di kantor Kecamatan Carenang dilakukan dengan menyesuaikan antara jumlah pegawai yang tersedia dan volume pelayanan masyarakat yang harus dilayani setiap hari. Beberapa faktor yang menjadi dasar dalam perencanaan tenaga kerja antara lain jumlah layanan administrasi, struktur organisasi kecamatan, serta kebijakan penempatan dan formasi ASN dari pemerintah Kabupaten Serang. Namun, perencanaan SDM di tingkat kecamatan memiliki keterbatasan karena kecamatan tidak memiliki kewenangan penuh untuk menambah jumlah ASN sesuai kebutuhan. Akibatnya, ketika volume pelayanan meningkat, pegawai yang ada seringkali harus merangkap tugas untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. Materi selanjutnya ada analisis dan perancangan pekerjaan. Nah, untuk poin-poin utamanya ada pembagian tugas berdasarkan seksi, tugas pokok dan fungsi sudah ditetapkan, praktik kerja menuntut untuk multi-skill, implikasi di lapangan, job description menjadi lebih luas, beban kerja tidak selalu seimbang, dan perlu evaluasi analisis jabatan. Nah, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap pegawai di kantor Kecamatan Carenang telah memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan dan seksi masing-masing, seperti seksi pelayanan, seksi pemerintahan, dan seksi pemberdayaan masyarakat. Secara formal, pembagian tugas telah diatur, namun dalam praktiknya, keterbatasan jumlah SDM menyebabkan pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan multi-skill. Hal ini membuat job description menjadi lebih luas dan beban kerja tidak selalu seimbang.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi analisis jabatan agar pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kompetensi pegawai dan beban kerja yang ada. Baik, berikutnya tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, di sini poin utamanya ASN melalui seleksi nasional, kecamatan menerima penempatan, dan honorer melalui seleksi sederhana. Jadi, proses rekrutmen dan seleksi ASN di kantor Kecamatan Carenang tidak dilakukan secara langsung oleh pihak kecamatan, melainkan melalui sistem seleksi nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kecamatan hanya menerima pegawai yang telah ditempatkan, kemudian melakukan penyesuaian pembagian tugas sesuai kebutuhan internal. Untuk pegawai non-ASN, proses seleksi dilakukan secara sederhana dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional kantor. Nah, keterbatasan kewenangan dalam rekrutmen ini menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Baik, setelah melalui tahap seleksi, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan SDM. Poinnya yaitu bimbingan teknis atau BIMTEK tentang pelatihan administrasi atau sosialisasi aplikasi pelayanan. Nah, jadi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di kantor Kecamatan Carenang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pelatihan yang diberikan umumnya berupa bimbingan teknis, pelatihan administrasi pemerintahan, serta sosialisasi penggunaan aplikasi pelayanan publik. Namun, pelatihan tersebut belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata. Akibatnya, tidak semua pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi, khususnya dalam penguasaan teknologi dan sistem digital yang mendukung pelayanan publik. Berikutnya tentang penilaian kinerja dan kompensasi. Di sini ada penilaian kerja pegawai, sasaran kinerja pegawai, disiplin dan kehadiran, tanggung jawab kerja, sistem kompensasi, gaji, dan tunjangan. Penilaian kinerja ASN di kantor Kecamatan Carenang dilakukan melalui sistem sasaran kinerja pegawai atau SKP. Penilaian ini mencakup pencapaian target kerja, tingkat disiplin, serta tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi berupa gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sementara itu, sistem kompensasi bagi pegawai non-ASN masih terbatas dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. Kondisi ini dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai dan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan SDM di tingkat kecamatan. Selanjutnya tentang pemanfaatan teknologi dalam MSDM, yaitu tentang absensi digital, aplikasi pelayanan publik, dan pelaporan kinerja online. Dalam mendukung pengelolaan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Kecamatan Carenang telah mulai memanfaatkan teknologi seperti sistem absensi digital, aplikasi pelayanan administrasi, serta pelaporan kinerja berbasis online. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut masih perlu dioptimalkan, terutama dalam hal kesiapan SDM dan peningkatan literasi digital pegawai agar sistem yang tersedia dapat digunakan secara maksimal. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia di kantor Kecamatan Carenang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa tantangan terutama terkait keterbatasan jumlah SDM, pengembangan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan perencanaan SDM yang lebih baik, pelatihan yang berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi, diharapkan kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Carenang dapat terus meningkat. Oke, baik, demikian presentasi ini aku sampaikan. Adapun kurangnya saya mohon maaf, lebihnya jangan dikembalikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.